kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan akan ibadah kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih setia-Mu Tuhan, segala kebaikan Tuhan, sehingga kami boleh datang beribadah Tuhan. Biar Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, memimpin kami Tuhan, ya Allah, Tuhan, Tuhan, persilakan dan kuasa Tuhan, keurati kami dalam layar Tuhan, kesucian kuduskan layar kami Bapak, biar setiap penyembahan kami Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, memulihkan kami Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Tuhan yang di rumah. Apa kabarnya? Pasti luar biasa. Walaupun kita ibadah di rumah, kita tetap semangatnya untuk memuji Tuhan. Tanggal pujian oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikannya. Lalu kita boleh ibadah walaupun di rumah, kita tetap bersyukur, tetap semangat. Terima kasih Tuhan.
Kita akan pujian, rayakan Yesus, rayakan karena Dia telah mati dan bangkit. Tak ini untuk kita semua, untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga kita boleh bebas untuk beribadah, boleh dibebaskan segala dosa-dosa kita, telah diampuninya, telah dihapuskannya. Terima kasih Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja. Kita katakan rayakan Yesus, rayakan. Pujian kita lebih lagi, lebih sungguh lagi. Kita katakan gerakkan kekuatanmu ya Tuhan, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Tuhan terpujian karena salib Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidup kami Tuhan. Kau berikan hidup yang baru. Terima kasih Tuhan. Lebih dalam hati kami menyembah Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu nyata Tuhan. Tengah-tengah kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Kau kuatkan teguhkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidup. Kau berikan hidup yang baru. Kau berikan
dimanapun Anda berada saat ini. Kita hari ini memperingati Paskah, di mana Yesus bangkit, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Ya. Dan kemarin waktu kita memperingati hari kematiannya, kita bicara tentang darahnya yang memberikan hidup. Hari ini kita akan bicara tentang menjadi sama dengan kebangkitan. Mari terlebih dahulu kita akan baca di dalam Roma 6 ayat 5. Kita akan baca bersama-sama. Mari umat Tuhan, Anda yang ada Alkitab di rumah dan buka Alkitab Anda, mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, ya, dengan sikap yang penuh dengan hormat. Mari kita baca bersama-sama. Umat Tuhan yang di rumah, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Dikatakan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Kalau Anda perhatikan ayat ini, untuk supaya Anda dan saya bisa menjadi satu dalam kebangkitannya, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu menjadi satu dengan kematiannya. Ini hal yang syarat yang harus kita penuhi sebagai anak-anak Tuhan. Ya, seringkali ayat ini digunakan untuk baptisan. Dan memang ini Paulus bicara tentang baptisan karena di dalam baptisan itu mengandung di dalamnya intisari daripada Injil itu sendiri. Bahwa di mana di situ adalah kita mati dan kita bangkit dan hidup baru. Nah, seringkali orang menganggap baptisan itu hanya sebuah satu hal untuk syarat atau untuk memenuhi satu kebutuhan dalam hidup kita, misalnya menikah. Ya, syarat menikah kan harus baptis. Ya, atau fasilitas-fasilitas yang lain yang ada di dalam gereja. Sehingga kadang-kadang orang tidak mengerti esensi daripada baptisan itu sendiri. Bahwa baptisan itu adalah mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Dan itulah Injil, bahwa kita memperingati akan kematian Yesus, kita memperingati akan kebangkitan Yesus, yang dimana Yesus naik ke surga. Nah, kematian Yesus ini bicara tentang kematian terhadap dosa, dan kebangkitan Yesus bicara tentang kehidupan bagi Allah. Dan itu mesti diaplikasikan dalam kehidupan kita. Ya, makanya dikatakan kematian terhadap apa? Kematian terhadap dosa. Jadi Anda dan saya ketika percaya Yesus, ya, mungkin Anda memutuskan untuk baptis, kita mesti ngerti bahwa kita ini mengalami kematian terhadap dosa. Supaya apa? Supaya kita dapat hidup. Dikatakan tadi ayat sebelumnya, menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Sehingga Anda dan saya mengalami hidup yang baru. Ya. Nah, bagaimana caranya Anda dan saya menjadi satu? Apa yang Anda dapatkan ketika Anda menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya? Yang pertama, ini tadi saya katakan, memperoleh hidup baru. Ya. Anda perhatikan ayat yang keempat dari Roma 6. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan. Anda perhatikan, sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari
antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikianlah juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi Tuhan itu mau mengatakan begini, ketika kamu percaya kepada Dia, menerima Dia, mengambil keputusan untuk menyerahkan hidup di dalam Dia, istimewa bicara tentang baptisan, firman Tuhan katakan ini, kamu ini dibaptis dalam kematian. Oleh baptisan dalam kematian. Supaya apa? Sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Supaya Anda ini memperoleh hidup baru. Bagaimana orang bisa memperoleh hidup baru? Ya dia harus mati dulu. Seperti contoh, kenapa orang menikah dikasih selamat menempuh hidup baru? Kenapa? Karena dia sudah mati dari kelajangannya. Dia dulu orang yang sendiri, hidup melajang, melakukan apa terserah. Tapi ketika dia menikah, dia sudah bukan lagi lajang, bujang, bukan. Dia harus mati terhadap itu. Kenapa? Karena dia tahu saya hidup baru. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan harus menyadari, selama Anda dan saya terus hidup dalam dosa, Anda nggak akan mengalami hidup yang baru. Hidup baru itu terjadi ketika Anda mau mati dalam kehidupan yang lama. Seringkali banyak anak Tuhan kenapa nggak mengalami hidup baru? Karena dia tidak mati terhadap hidupnya yang lama. Dikatakan karena kita tahu, ayat yang ke-6, ya, manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi kenapa orang nggak bisa mengalami hidup baru? Karena hidupnya diperhamba, nggak mau mati bagi dosa. Sehingga yang terjadi apa? Nggak punya pengharapan, putus asa, penuh dengan kekecewaan, sakit hati, terus hidup dalam dosa, tidak dipulihkan. Kenapa tidak dipulihkan? Karena masih hidup dalam dosa. Ya. Nah, hidup baru ini dalam Kristus ini memiliki arti. Ya, coba saya akan bacakan ayat ini. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ada dua hal di dalam ketika Anda hidup baru. Makanya kenapa Tuhan tuh mau Anda tuh mati bagi dosa. Tuhan nebus apa? Nebus dosa kita supaya jangan berbuat dosa lagi, supaya mendapatkan kehidupan yang baru. Seperti budak dibebaskan supaya bisa hidup merdeka, hidup baru. Ada dua hal ketika kita menerima hidup baru. Yang pertama, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah dalam Kristus Yesus. Ya, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dikatakan kalau kau makan buah pengetahuan baik dan buruk, kamu akan mati. Tapi ternyata Adam dan Hawa nggak mati secara fisik jasmani. Mati secara apa? Mati secara roh, hubungannya dengan Allah terputus.
jadi musuh. Yang menyebabkan kita ini berseteru dengan Allah adalah dosa kita. Tapi ketika Yesus hadir, dia Allah menjadi manusia, dia menebus dosa kita dengan darahnya yang kudus. Di situ Tuhan menghapuskan dosa Anda dan saya, sehingga hubunganmu dengan Allah kembali penuh dengan damai, diperdamaikan. Jadi ketika Anda dan saya menerima Yesus, ketika Anda dan saya mau percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, Anda mengalami kematian terhadap dosa, Anda mengalami kebangkitan sama seperti Yesus yang bangkit. Di situ Anda memperoleh hidup baru. Hidup baru itu adalah hidup di mana hidup kita diperdamaikan dengan Allah. Sehingga yang kedua, Anda memiliki ini pengharapan. Pengharapan apa? Menerima kemuliaan Allah, kehidupan kekal. Makanya kita ini, kenapa kita ini ketika percaya Yesus, apa yang kita harapkan nanti? Bukan di dunia. Makanya Paulus ngomong gini, kalau pengharapanmu hanya di dalam dunia ini saja, kamu orang paling malang. Makanya Anda dan saya ini pengharapannya apa? Menerima kemuliaan Allah. Seringkali banyak orang Kristen punya pengharapan dengan Yesus itu keliru. Pengharapannya mau sukses, pengharapannya supaya diberkati. Kalau kita hidup di dunia hanya pengharapannya begitu, dengan Yesus, apa bedanya kita dengan orang dunia? Orang mau sukses, orang mau kaya, orang dunia nggak perlu cari Yesus, cari pesugihan bisa. Yesus mati dan bangkit untuk kita, bukan untuk supaya Anda dan saya sukses di dunia, supaya Anda dan saya nanti terima kemuliaan di surga. Itu yang kita mesti tahu. Memiliki pengharapan yang dimana orang nggak bisa punya ini. Di luar Kristus mereka nggak bisa. Kenapa? Karena terganjal dengan dosa. Tapi kita yang di dalam Yesus punya pengharapan. Kenapa? Karena dosa kita telah dimatikan di atas kayu salib. Kita juga telah mati bagi dosa, sama seperti Kristus yang mati. Ya. Jadi Anda dan saya memperoleh hidup baru supaya ada dua hal ini, damai sejahtera dalam perdamaian dengan Allah. Yang kedua punya pengharapan. Ketika kita punya pengharapan, yang kedua nanti kita dapat hidup dalam kehendaknya. Makanya orang kalau nggak punya pengharapan, nggak mau hidup dalam kehendak Tuhan. Kenapa? Kehendak Tuhan dengan kehendak kita beda. Seringkali orang yang dan doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Artinya begitu. Yesus harus jadi Tuhan dalam hidupmu. Yesus harus jadi raja dalam hidupmu. Datang kerajaanmu, ya Yesus jadi raja, Yesus jadi Tuhan. Baru Anda bisa melakukan kehendaknya. Dari hidup baru ini Anda mesti peroleh dulu hidup baru. Nah, untuk memperoleh hidup baru ya harus mau mati terhadap hidup yang lama. Nggak bisa kita itu dikombinasi, nggak bisa. Tak jadikan satu aja, yang hidup lama, hidup baru, nggak bisa. Anda harus pilih terang atau gelap,
Tidak bisa Anda pilih tengah-tengah, putih atau hitam, abu-abu aja, tidak bisa. Anda harus tentukan hidupmu. Kamu mau nggak hidup baru? Kalau kamu mau hidup baru, berarti harus tinggalkan hidup lamamu. Supaya apa? Yang kedua ini dapat hidup dalam kehendaknya. Dapat hidup. Kenapa orang nggak bisa hidup dalam kehendak Tuhan? Ya karena masih ada dosa. Nggak mau mati dengan manusia lamanya. Ya. Ayat 10 dikatakan ini. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya, Anda perhatikan, kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi Tuhan itu mendesain kita. Ketika Anda percaya Dia, Anda mengalami hidup baru. Desainnya kita adalah sama seperti Yesus. Apa itu sama seperti Yesus? Ini sama seperti Yesus, kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah, dibuktikan melalui ketaatannya. Hidup dalam kehendaknya melalui ketaatannya. Jadi Anda ini dan saya, Tuhan tuh mau desain supaya kita ini bisa hidup dalam kehendaknya. Kayaknya kalau Anda nggak mau mati, Tuhan tidak bisa desain. Ini kalau periuk ini mesti dihancurkan dulu, baru didesain baru. Supaya periuk yang indah yang didesain baru itu bisa mempermuliakan nama Tuhan. Makanya nggak heran banyak orang Kristen bicara orang Kristen kok begitu, hidupnya kok begitu. Ya karena dia nggak mau mati. Mati bagi dosa, mati bagi manusia lamanya. Dia nggak menjadi satu dengan kebangkitannya. Kenapa Yesus bisa bangkit? Ya pasti mati dulu. Kenapa kita bisa bangkit hidup baru? Ya pasti harus mau mati dulu. Nah kalau kita mengalami kebangkitan, kita akan hidup bagi Allah. Sehingga kita bisa buktikan melalui ketaatan kita, sama seperti Yesus yang taat. Kita dituntut loh. Ya. Kita dituntut untuk menjadi serupa dengan Yesus. Bagaimana caranya Yesus menjadikannya serupa? Dosa diampuni dulu. Sehingga tidak ada alasan bagi kita, oh saya kan manusia berdosa. Tidak, kamu sudah diampuni. Kamu punya kuasa untuk mengalahkan dosa, sama seperti Yesus punya kuasa. Oh saya nggak bisa taat, enggak, kamu sudah diampuni dosa, nggak ada dosa. Kamu punya otoritas, kuasa, kemauan, perjuangan untuk bisa taat sama seperti Yesus yang taat. Banyak orang selalu berdalih, saya kan manusia lemah, saya kan berdosa dan ini dan itu. Tunggu dulu. Ketika kamu sudah percaya Yesus, dosamu sudah diampuni. Kamu jadi manusia yang bersih. Sehingga kita ini bisa taat sama seperti Yesus yang taat. Ini kita mesti tahu. Makanya ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan baru kita, yaitu sama seperti Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi sama. Makanya kita diproses. Ya. Kita ini diproses. Makanya Tuhan ngomong begini. Demikian hendaknya kamu memandangnya. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah kamu memandangnya. Waktu saya coba perhatikan kata memandangnya, itu dari bahasa asing logisomai, yang memiliki arti untuk memperhitungkan. Jadi Tuhan sudah bilang, kamu perhitungkan.
Apa yang diperhitungkan? Untung ruginya. Kira-kira kalau kamu hidup dalam dosa dan akhirnya kamu masuk neraka, kamu untung apa enggak? Untung atau rugi? Atau sebaliknya, kalau kamu mau mati bagi dosa, hidup bagi Allah, nanti akhirnya kamu masuk surga, itu bagi kamu untung atau rugi? Menimbang alasan dengan memperhitungkan semua alasan untuk disengaja, sehingga Anda sengaja melakukan itu. Jadi nggak ada orang itu ketika hidup dalam dosa terus menerus, aku nggak sengaja. Anda sengaja. Makanya dihitung gitu, untung atau rugi. Jadi hendaklah demikian, hendaknya kamu memandangnya, kamu hitung gitu. Bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kamu hitung, timbang dengan alasan. Kira-kira kalau Anda dan saya hidup dalam dosa, terus hidup dalam dosa dengan sengaja, terus akhirnya nanti masuk neraka, untung atau rugi? Atau sebaliknya, ketika kita mati bagi dosa, hidup bagi Allah, mungkin ada penderitaan, sangkal diri pikul salib, menderita, tapi pada akhirnya nanti masuk surga, untung atau rugi? Itu pilihan. Silakan ditimbang. Hari Jumat Tuhan yang mendengarkan, timbang. Oh, yang masih terus berbuat dosa, timbang. Silahkan tentukan pilihanmu. Kalau saya lebih baik hari ini menderita, nanti bahagia selama-lamanya, daripada sekarang kelihatannya enak. Yang namanya dosa kan selalu enak, tapi nanti menderita selama-lamanya. Buat apa? Mari cepat Anda hitung. Hitung. Sehingga kalau Anda hitung, nanti Anda akan siap diproses yang ketiga. Kenapa orang nggak siap diproses? Karena dia nggak bisa hitung. Coba orang kalau dagang, rintis usaha dia hitung dulu, kira-kira kalau saya rintis, saya untung nanti tahun keberapa ya? Kira-kira untung saya sampai berapa lama ya? Dihitung, wah rugi sama untungnya besar mana ya? Oh besar untungnya, berarti ya walaupun menderita siap prosesnya, nggak takut. Kenapa? Karena dia sudah hitung, nanti tahun ketiga saya bisa untung lebih daripada rugi saya. Kita juga di dalam Tuhan. Kenapa orang nggak siap diproses, nggak mau berubah, terus hidup dalam dosa? Kalau disuruh bertobat, nggak mau, nggak bisa. Nanti dulu, karena dia nggak tahu, dia merasa rugi. Tapi Anda yang merasa rugi, nanti Anda akan mengalami derita itu selama-lamanya. Kalau Anda sudah dipanggil mau bertobat, terlambat, percuma. Sekarang lebih baik Anda menderita, bukan menderita jadi miskin, bukan menderita Anda tidak punya apa-apa, menderita karena Anda mau benar, daripada nanti menderita selama-lamanya. Memang kelihatannya menyakitkan, tapi tidak apa-apa. Tapi orang usaha, coba orang yang kerja, rintis, awal-awalnya pasti dihina orang. Apa kamu? Diremehin orang, dianggap tidak ada, dihina, dikecewakan. Ya sama, kita ke Tuhan awal itu dalam dunia dihina, disakiti, tapi harus ngampuni, tidak boleh putus asa. Kadang-kadang ada orang sengaja nyakiti kita, ya tapi tidak apa-apa.
Karena ini proses. Coba emas, kalau dia nggak waktu butiran nggak dibakar, nggak jadi murni. Nah, kita juga sama. Anda mesti memandang ini lagi, perhitungkan. Ya. Ayat 12 dikatakan ini, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jadi Tuhan mau begini prosesnya. Dosa jangan berkuasa lagi. Artinya gini, berarti kalau kita izinkan dosa kembali, kalau dosa misalnya kembali dalam hidupku, berarti kita itu mengizinkan. Bukan serta-merta dosa itu datang, tapi mengizinkan. Makanya Paulus mau begini, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Artinya jangan izinkan. Anda dan saya mesti berkata no untuk dosa, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Nah, masalahnya dosa itu rata-rata enak. Dosa itu seringkali menjadi perlindungan. Berarti artinya kalau kita mau supaya kita terus supaya hidup benar, dosa jangan berkuasa lagi, berarti menderita. Siap proses, berarti kalau namanya proses itu menderita. Coba bikin roti, adonannya diolah, diaduk, proses. Tidak serta-merta jadi donat yang enak, tidak serta-merta jadi roti yang enak, perlu diproses. Hidup kita juga sama. Jangan berkuasa lagi dosa dalam hidup kita. Jangan izinkan. Kadang-kadang kita sering izinkan dosa berkuasa. Disakiti orang, mulai izinkan. Awas ya. Kenapa kita nggak berhenti lagi? Belajar menderita. Disakiti ada, aku mau ngampuni. Nggak apa-apa, aku mau ngampuni. Ketika dihina orang, Anda berkata aku mau sabar. Yesus saja dihina nggak marah, diam. Saya juga mau diam. Itu namanya kita tidak mengizinkan dosa berkuasa lagi. Seringkali orang mengizinkan. Makanya Tuhan kamu mesti matikan terus setiap hari. Kenapa? Berarti dosa bisa sewaktu-waktu bangkit. Kenapa bisa bangkit? Karena kita masih hidup dalam dunia daging. Ya. Jadi Tuhan mau kita ini siap diproses ini, mau menderita bagi Dia, mengikuti jejaknya. Coba Anda perhatikan dalam Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi Tuhan bukan kasih kita keselamatan kok, tapi Anda juga harus mau menderita untuk Dia. Menjadi sama dengan kebangkitannya, artinya Anda mesti mau menjadi sama dengan kematiannya. Jika Anda bangkit, Anda mesti mau hidup sama seperti Dia hidup. Nah, ini bahkan di dalam 1 Petrus katakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Kamu mengikuti jejaknya. Ikut. Ya, ikut. Supaya apa? Karaktermu, sifatmu berubah. Saya katakan tuh, ini keselamatan. Waktu Anda percaya Yesus, rohmu sudah diselamatkan, jiwamu sedang diselamatkan, tubuhmu
akan diselamatkan. Dan Tuhan tuh mau menyelamatkan roh, jiwa, tubuh. Bukan hanya roh, tapi juga jiwa dan tubuh. Tubuh kapan nanti? Ketika terjadi kebangkitan yang akan datang kehidupan kekal. Nah, sekarang apa yang diproses? Jiwa. Jiwa ini penentu keselamatanmu. Tujuan akhir daripada keselamatanmu adalah keselamatan jiwa. Di dalam jiwa apa isinya? Pikiran, perasaan, kehendak. Berarti apa yang diproses di jiwa? Ini pikiran kita untuk apa? Menghasilkan pikiran dan perasaan Kristus yang sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang sering berontak? Pikiran kita. Kita sering kali berontak. Apa? Logika kita, perasaan kita. Kita kadang-kadang, ayo ampuni pikiran itu. Kalau aku ampuni, perasaan, aduh, aku mau ampuni dia kok gitu ya. Ketika Anda mau hidup benar, mulai. Kemarin saya ngomong-ngomong dengan salah satu jemaat, saya melayani. Ketika mulai melayani, mulai tawaran kerjaan yang bagus. Pikiran, kali melayani kan bisa nanti. Ini kan pekerjaan bagus. Tinggalkan istri, tinggalkan anak demi uang. Akhirnya kehilangan Tuhan. Yesus pada waktu dia dicobai, apa yang dilakukan Yesus? Dia cobai pakai logika. Kamu kan anak Allah. Ubah dong batu jadi roti. Logika. Perasaannya dimainkan naik ke atas. Kamu lihat itu kerajaan. Kalau kamu sembah semuanya seluruh aku berikan kepadamu. Waduh, logika. Apalagi kalau kamu anak Allah, logika jatuhkan nanti ada malaikat yang datang. Seperti COVID. Kalau kamu anak Tuhan, ada Yesus, enggak apa-apa, kamu kebal. Itu namanya baik. Jahat di mata Tuhan. Itu iblis itu nyobain. Yesus pakai itu, kalau kamu anak Allah, lompat. Maka ada malaikat yang datang. Tuhan tuh hanya begitu. Tuhan nggak perlu menunjukkan kuasanya. Tanpa dia menunjukkan kuasanya, manusia tahu Tuhan itu berkuasa. Buktinya ada matahari yang menyinari setiap pagi sampai sore. Ada bulan yang menerangi setiap malam. Anda dan saya bisa nafas, itu bukti kemahakuasaan Tuhan. Tuhan nggak perlu menunjukkan kemahakuasaannya. Dengan kondisi dunia kita, dengan apa yang kita alami, itu sudah menunjukkan. Dan kita nggak perlu mencobai Tuhan. Seringkali kita mencobai Tuhan. Pikiran kita mencobai. Nanti kalau sudah terjadi tidak sesuai dengan keinginan, mulai kecewa. Kenapa Tuhan? Bukankah saya sudah percaya padamu? Tuhan sudah ngomong, jangan mencobai. Itu seperti orang kampung yang mau tenggelam, ditolong orang. Enggak, saya minta pertolongan Tuhan. Dalam kapal, enggak, saya minta pertolongan Tuhan. Sampai akhirnya ada pesawat, enggak, saya minta pertolongan Tuhan. Akhirnya tenggelam mati. Kenapa Tuhan tak nolong? Aku nolong kamu loh. Mari umat Tuhan dengan kondisi yang begini, ayo belajar. Minta Tuhan, tolong saya untuk ikut kehendak. Aku siap berproses. Dan kadang suruh ngampuni, biarin aja dia kapok. Oh, Tuhan bukan urusanmu. Apalagi Yesus pada waktu mau mati di dalam Getsemani, dia bergumul dengan perasaan dan jiwanya. Benar? Tapi dia bisa lalu. Itu sebabnya kenapa Anda perlu berdoa.
Anda perlu firman Tuhan, doa, baca. Anda hari yang ibadah, coba ibadah dengan rasa hormat. Jangan di kamar sambil tidur di sebelah. Coba belajar duduk, dengarkan. Itu kekuatanmu. Logika kita, wah gak enak ibadah. Masa yang dimana Anda masih belajar. Jangan kayak gitu, wah pakai kamu tiduran gak apa-apa. Jangan. Aku mesti punya rasa hormat. Sehingga ini menghasilkan karakter Kristus, ketaatan penuh. Ya untuk jiwamu ini nggak mau diproses, nggak mungkin bisa taat. Susah. Anda perhatikan dalam firman Tuhan, tokoh-tokoh kita. Coba Yusuf berapa lama dia harus proses apa yang inginnya, perasaannya. Sampai pada akhirnya dia titik bisa ngampuni saudaranya yang jual dia. Tidak mudah loh. Daud berapa lama dia diproses menjadi raja? Yesus 33 tahun dia diproses. Untuk pada akhir titik klimaksnya dia mati bagi dosa, hidup bagi mengalami kebangkitan oleh kerja kuasa Allah. Coba Yesus gak mau taat, gak bisa. Yesus semaunya sendiri, gak bisa. Dia harus terus taat. Dikatakan dalam kitab Filipi, taat sampai mati di atas kayu salib. Itu sebabnya kita ya diproses. Tidak karena Tuhan, aku siapkan hatiku, pikiran untuk diubah. Itu sebabnya kenapa Anda perlu berdoa. Anda kalau nggak berdoa, Anda nggak baca firman, nggak mau renungkan firman, nggak bisa. Nggak punya kekuatan. Orang kalau nggak mau berdoa, nggak mau baca firman, tuh orangnya masih berontak terus. Disuruh taat tuh susah. Ada orang yang, makanya kenapa kita perlu berdoa itu supaya Tuhan tolong ubah pikiran ini. Kalau nggak sesuai, jahat pikiran ini. Berdoa. Maka pengajaran Yesus di waktu dia naik ke atas bukit apa? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin bukan miskin harta, tapi miskin karakter, miskin roh. Berduka cita itu kan doa. Tuhan aduh, supaya menghasilkan hati yang lembut. Apa yang menjadi cermin kita? Ya firman Tuhan, Alkitab. Dan apa cermin kita? Oh, aku salah di sini, tapi aku mau bisa ada nangis. Kali banyak orang nggak mau. Aku begini ya begini. Di dalam Yesus itu nggak berlaku. Anda harus berubah. Kita harus berubah. Ya, sehingga ketika pikiran bisa dikontrol, punya ketaatan, kau dapat menyerahkan hidup dengan benar. Kenapa saya katakan benar? Banyak orang menyerahkan hidup tidak benar. Tuhan, aku serahkan hidupku, omong kosong. Orang hidup masih dalam dosa, bisa menyerahkan hidup bagi Tuhan. Bagaimana mungkin? Tuhan mau kamu menyerahkan hidup dengan benar, ada pertobatan, siap diproses. Banyak anak Tuhan, aku cinta Tuhan, aku cinta, tapi terus hidup dalam dosa. Itu namanya omong kosong, bohong. Banyak orang itu pembohong. Menyerahkan hidup, tapi terus dalam dosa. Suruh bertobat, tak bisa. Tak bisa begitu. Makanya
Akhirnya ayat 13 Anda perhatikan. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi Anda perhatikan, serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Artinya Anda harus mati terhadap manusia lama. Anda bisa serahkan hidupmu sebagai orang yang hidup baru. Mana ada istri-istri nikah sama pria yang tidak mau menyadari dirinya sudah menikah, terus kontak-kontakan sama mantan pacarnya, temennya cewek banyak. Anda sebagai istri bagaimana? Kalau sebaliknya Anda sebagai suami bagaimana? Kalau itu begitu, apakah itu namanya menyerah hidup? Bohong, itu bukan menyerah hidup. Kita seringkali memanipulasi Tuhan, memanfaatkan Tuhan untuk kepentinganmu. Tapi pernahkah Anda berkata, Tuhan, aku melakukan kepentinganmu, aku siap. Mati, dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Jangan biarkan manusia lama hidup apapun kondisi. Makanya kenapa Anda perlu berdoa. Nah, di masa-masa begini, ya, kan kemunafikan, hal-hal yang munafik ini kan sudah terkikis, terbukti. Kamu tuh punya hubungan apa enggak? Orang kalau di gereja kan bisa nyembah kelihatannya, tapi di rumah nggak pernah. Nah, disinilah mengikis. Ya, kenapa jemaat Tuhan? Ayo mulai stay at home, tinggal di rumah, bangun kehidupan rohani. Ya, saya pernah sampaikan, perhatikan keadaanmu. Kamu udah mati belum bagi dosa? Atau kamu masih hidup dalam dosa? Hidupmu sudah dalam standarnya Tuhan belum? Nah, kita belum berjuang, proses. Istimewa pikiranmu, logikamu, kamu letakkan di bawah itu. Ayo, serahkan hidupmu. Bagi orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Saya rindu setiap kita. Jangan hanya jadi orang Kristen, punya agama Kristen, tapi Anda nggak hidup di dalamnya. Nah, seringkali mau jadi Kristen karena mau sembuh, mau diberkati. Sekarang saya mau katakan, jangan punya tujuan ini. Itu boleh diberkati kalau Anda kerja dengan baik, pasti bisa diberkati. Tapi ini tujuan yang benar. Hidup bagi Allah, mati bagi dosa, siap diproses. Hatimu, jiwamu, pikiranmu, perasaan yang menghasilkan kehendak Kristus. Saya rindu setiap kita jemaat Tuhan di rumah. Mari masa-masa begini, mari kita mulai merendahkan diri di hadapan Tuhan. Minta Tuhan mengubah hidup kita. Bangun. Ya, hidup di dalam Tuhan, minta bantuan proses. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita menyanyikan bukan dengan barang fana. Setelah mati, beri sama-sama katakan, bukan dengan
setiap dosa kami yang mungkin selama ini kami lakukan dengan sengaja. Biar pada pagi hari ini, siang hari ini Tuhan, kami mau supaya kuasa Roh Kudus kembali menaungi hidup kami, turun menaungi hidup kami, menjamah setiap hati umat dimanapun mereka berada, sehingga mereka diberikan anugerah yang baru yang memampukan setiap kami untuk hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Berkati setiap kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman. Terima kasih. Hamba-Mu percaya kuasa Roh Kudus-Mu sudah menjamah setiap mereka yang mendengarkan kebenaran firman. Setiap mereka yang saat ini sedang menghadapi hadirat-Mu. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih. Sebentar Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami. Firman Tuhan akan ketua kami. Dalam berkat-berkat Tuhan yang sempurna, yang istimewa, selalu menyertai kau di dalam damai sejahtera dan sukacita daripada Allah Bapa dan Putra yang tunggal Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati kau dan melindungi kau, dan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia, dan menghadapkan wajah-Nya atas engkau dan memberikan kau damai sejahtera. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.